katekese tentang sakramen gereja. Berapa sakramen dalam gereja Katolik? 7. Sakramen yang terakhir biasanya apa yang diterimakan ke orang, ke umat? Sakramen apa yang paling terakhir biasanya? Sakramen pengurapan orang sakit, atau yang biasa orang katakan sakramen minyak suci, ya. Nah, sakramen ini kan ada hubungannya tentang penyembuhan anak Yairus yang mati, ya. Nah, lalu saya mau mengingatkan saudara-saudari, sakramen ini Bapak Ibu penting dalam kita orang Katolik, ya. Tapi banyak orang yang kadang-kadang menolak, ya. Kalau dikatanya, kenapa kau tidak kasih minyak suci orang tuamu atau keluargamu yang sakit? Biasa orang ada kelompok yang mengatakan, ya, biar mi pastor, sudah waktunya mi. Dekat-dekatnya waktunya, jadi biar mi. Tidak tonji juga hidup kalau dikasih minyak suci. Ya, jawabannya orang begitu. Nah, ada lagi kelompok yang lain yang sering juga saya dengar, kalau saya tanya, kenapa tidak dikasihkan ini pengurapan orang sakit? Jawabannya adalah, pastor, kami takut berdosa. Saya tanya, kenapa bisa berdosa? Dia jawab begini, konsepnya kalau orang dikasih minyak suci, seakan-akan mau apa ini orang yang sakit ini? Mau mati. Jadi yang meminta ini merasa berdosa, merasa bersalah, seakan-akan kalau dia mintakan kasih minyak suci ini, diminta apa ini yang kalau dikasih minyak suci? Cepat-cepat mi pergi. Ya, nah itu makanya bahasanya itu, ya, takut kita berdosa pastor, takut kita kualat, karena seakan-akan ini diminta nih supaya pergi cepat ini yang sakit. Nah, ini yang keliru. Nah, katekesenya adalah, coba Anda baca nanti Yakobus bab 5 ayat 14 atau 16, ya. Nah, tujuannya pengurapan orang sakit itu adalah minta apa? Kesembuhan. Ya, nah ini yang harus kita ingat, bahwa sakramen pengurapan orang sakit itu pertama-tama tujuannya adalah kita memohonkan mujizat kesembuhan bagi yang sakit. Walaupun, ya, dokter sekalipun mengatakan angkat tangan nih, tena mau harapan, oteram nih, mangere balakmu, ya, tapi sebagai orang percaya, kita percaya bahwa ada mujizat di dalam tangan Tuhan. Nah, ini yang harus kita ingat. Walaupun manusia sudah mengatakan tidak ada harapan, tapi jangan lupa, siapakah yang kasih kita kehidupan? Kita ini dari mana? Dari Tuhan. Siapa yang ambil juga nyawa kita? Tuhan juga. Nah, kalau kita tahu dia asal dan sumbernya, bermohon kepada sumbernya itu, supaya dia kasih mujizat kesembuhannya untuk orang ini. Walaupun orang mengatakan tidak ada harapan, ya, tapi banyak kali Bapak Ibu, Anda mau percaya atau tidak, tapi sebagai pelayannya yang melayani, saya tidak perlu ketemu santo-santa. Itu yang saya kasih orang minyak suci itu sudah memberi kesaksian kepada saya betapa ajaibnya itu minyak pengurapan orang sakit. Ada banyak kasus itu orang yang sudah dikatakan sudah akan game, hidup kembali Bapak Ibu. Masih hidup sampai hari ini beberapa orang yang saya kenal. Padahal waktu itu saya kasih, orang bilang sudah mau pergi mi pastor. Ya, tapi waktu dikasih hidup. Ya, ini mujizat ini. Ya, nah itu. Jadi pertama-tama kembali kita harus ingat bahwa tujuannya adalah sakramen pengurapan orang sakit, kita minta kesembuhan. Tapi saya mau tanya, semua yang kita doakan dikabulkan Tuhan? Tidak kan? Nah, karena tidak, maka yang kedua, ya, ini yang kita harus siap. Seandainya Tuhan punya rencana lain atas yang sakit ini, semoga Tuhan melapangkan jalannya orang ini, supaya dia tidak lama kasihan menderita juga. Karena kita juga kasihan tuh melihat yang sakit ini menderita begitu lama, kita juga yang merawat tersiksa. Jadi ada dua hal ini, ya, berpasrah kepada Tuhan atas rencananya juga. Tapi kadang-kadang yang kedua ini ditaruh yang pertama. Kadang-kadang, ya, ini muncul mitos, ya, atau hoax. Kalau dikasih minyak suci tuh dalam 3 hari atau 5 hari atau paling lama 1 minggu, pergi itu. Nah, ini banyak orang takut kasih minyak suci orang sakit karena dimakan hoax. Padahal tujuan utamanya adalah minta kesembuhan. Lepas dari itu, selain kita bicara tentang mujizat kesembuhan, ada yang penting yang tidak pernah orang sadari dalam sakramen ini. Saya mau tanya, warna liturginya sakramen pengurapan orang sakit apa? Warna stolanya itu pastor, kalau dia kasih minyak suci orang yang pengurapan orang sakit, warnanya apa? Warna
ungu. Berikutnya, yang kasih pengurapan orang sakit ini siapa? Bisa suster biara? Tidak. Bisa prodiakon? Tidak. Saya tidak sepelekan ya, tapi tidak. Bisa diakon? Tidak. Yang bisa siapa? Hanya pastor dan uskup. Tidak ada orang lain, hanya dua orang ini yang bisa kasih minyak suci. Ya, yang lain tidak bisa. Nah, lalu apa hubungannya? Kenapa hanya pastor? Tidak boleh didelegasi ke orang lain. Nah, ini yang umat banyak tidak paham, bahwa dalam sakramen pengurapan orang sakit itu termuat di dalamnya sakramen tobat. Makanya liturginya warna ungu. Siapakah yang layani sakramen tobat? Pernah Anda lihat suster biara layani sakramen tobat? Tidak bisa toh. Oh, diakon layani sakramen tobat? Tidak. Siapa yang layani sakramen tobat? Pastor dan uskup. Itu saja. Nah, ini kembali di dalam sakramen pengurapan orang sakit itu termuat di dalamnya sakramen tobat. Maka yang sakit ini walaupun dia sudah koma, tidak sadar dan sebagainya, ketika dikasih minyak pengurapan orang sakit itu, selain dimintakan kesembuhannya, ya, jangan lupa di situ juga saat pengurapan terjadi, orang ini dosanya semua dihapuskan. Walaupun dia tidak bisa mengaku dosa, ya, dia tidak bisa bicara, dia sudah tidak sadar dan sebagainya. Tapi waktu dikasih itu pengurapan orang sakit, maka semua dosanya ini orang dilepaskan, dihapuskan. Maka ketika kalau memang ternyata bukan rencana kita yang terjadi, rencananya Tuhan yang terjadi, alias orang ini dipanggil betul menghadap Tuhan, orang ini sudah siap karena sudah dilepaskan dari segala dosanya melalui tadi sakramen pengurapan orang sakit. Nah, supaya kita paham ini, ya, jadi itu yang harus kita sadari. Jadi ada dua hal di dalamnya ini, minta kesembuhan, juga orang dilepaskan dari dosa-dosanya. Dan kalau ternyata Anda mengalami mujizat dari Tuhan, misalnya Anda koma, sakit dan sebagainya, sakit berat, ternyata Anda sembuh ketika diurapi, maka sebetulnya harus Anda ingat, Anda juga perlu seperti kisah orang kusta yang disembuhkan itu, ya, kembali kepada Tuhan mengucap syukur. Kenapa? Karena mujizat itu sungguh terjadi dalam diri Anda. Kalau Anda ternyata selamat tapi susah mau pergi gereja karena stroke, karena apa, anak-anaknya, keluarganya yang wakili ini yang sakit tapi selamat hidupnya, mewakili yang sakit ini mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, sama ini kan tadi di awal ada orang novena dan sebagainya atas terkabulnya doanya. Ini juga sama. Selamat tuh, masa Anda tidak yakin lagi bahwa tidak jadi pergi? Ya, nah itulah yang Anda syukuri seperti novena itu, bahwa bersyukur Tuhan selamatkan hidupku. Ya, nah itu. Jadi ini perlu seperti itu juga, sadar, ya, kembali percaya pada mujizat Tuhan, ya. Jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita baca Injil hari ini, Yairus itu cari Yesus bukan karena dia berpikir dalam hatinya, mungkin kalau saya cari Yesus anakku akan sembuh. Tapi di dalam pikiran dan hatinya Yairus adalah, pasti kalau saya cari Yesus anakku hidup.